Nah, mungkin sebelum ke sana tadi, kalau Bandung Barat memang harus perhatian khusus menurut saya. Tapi kan ada contoh-contoh yang ya mungkin itu kesalahan yang karena QC-nya memang belum bagus. Karena kita juga baru memulainya belum lama ya soal MPG ini. Jadi mungkin dapur-dapurnya juga belum sebagus seperti yang sebenarnya sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi. Gitu. Saya kan pernah ke dapur MBG yang di Poltangan, Mas, di Jakarta Selatan, di Lenteng Agung. Saya datang, kebetulan yang ngelola saya kenal, terus begitu saya masuk, memang dapurnya bersih memang. Terus ada satu kantor dan meja, sebenarnya ini kantor lu nih, gitu. Bukan, itu kantor orang MBG, orang BGN. Jadi ada dua, dia bilang, satu dia ahli gizi, satu karyawan dari BGN itu, yang terus ada mobil juga ada di situ, yang tugasnya nganter-nganter. Jadi sebenarnya di setiap SPBG itu ada dua orang yang standby di situ untuk melihat bagaimana proses pembuatannya. Prosesnya higienis. Memang kalau untuk wilayah Jakarta, Jabodetabek relatif terkontrol. Nah, justru yang di daerah-daerah ini yang itu, yang mungkin tenaga di BGN-nya sendiri juga terbatas kali. Iya, benar-benar. Nah, makanya itu perlu bergandengan tangan dengan lembaga yang ada di daerah, ya kan? Ada Pemda, ada sekolah. Nah, sama ada orang tua. Di sekolah itu kan ada namanya apa? Itu namanya POG apa ya? Ada POMG. Sekarang namanya itu komite sekolah. Betul. Kalau mereka dilibatkan, saya pikir akan lebih baik. Karena apa? Satu, ini sekolah itu pasti mereka jaga nama baik sekolah. Yang kedua ada orang tua, ini anak-anak gitu. Kalau makanan, jangankan makanan begini, dia dari rumah aja udah dipesan-pesan jangan beli ini, jangan beli itu gitu kan. Namanya orang tua yang agar anaknya juga mengkonsumsi makanan yang benar-benar sehat, bersih gitu. Ya memang ada keinginan kita, ini ada momentumnya nih, jadi segera lakukan evaluasi. Nah ada banyak usulan sebenarnya yang perlu didengar juga sama para pejabat di BGN nih ya. Misalkan, kalau memang situasi tidak memungkinkan di satu wilayah itu dibuat oleh SPBG itu, ya udah serahkan aja ke sekolah masing-masing. Serahkan ke sekolah masing-masing, dikelola oleh sekolah atau dikelola oleh orang tua murid. Betul. Itu sama terjadi di beberapa negara. Ya salah satunya di Jepang. Di Jepang gimana, Mas? Di Jepang itu bahkan mulainya sejak 1889. Udah lama sekali. Itu tahun segitu Indonesia belum ada tuh. Artinya mereka udah sadar waktu itu memang itu dimulai dari sebuah sekolah swasta yang mereka prihatin dengan waktu itu kan kehidupan juga masih berat ya? Sangat berat. Prihatin ketika ada anak yang memang datang ke sekolah itu nggak bawa makanan. Ya itu. Terus kemudian mereka berpikir gimana ya anak-anak yang tidak mampu ini bisa makan juga dengan seperti yang lain. Jadi kalau setelah istirahat jam makan itu yang memang nggak mampu ya nggak ada makanan. Nah, itulah yang menggerakkan sekolah swasta itu kemudian mengusulkan adanya makan siang untuk anak-anak yang tidak mampu. Jadi mereka tetap asupan gizi itu sudah merata lah ya. Tapi dimasak di sekolah. Dimasak di sekolah sama orang tua. Dan itu fresh ya? Itu fresh. Nah, masalahnya ada beberapa tempat dapur MBG itu yang jaraknya tuh jauh dari sekolah. Nah, kan itu kan masaknya pagi. Tentu jarak tempuh. Masaknya pagi, belum dimasukin ke dalam kotak, kemudian dibawa, ditutup, masuk ke dalam mobil. Kalau mobil tidak ber-AC dia panas-panasan menuju ke sekolah. Sampai sekolah belum dibagikan karena belum jam istirahat atau belum jam makan. Begitu dibagikan makanannya udah bau, udah rusak karena gitu. Ada yang pakai kuah, ada yang nggak pakai kuah, ada yang nggak pakai kuah. Apalagi kalau pakai timun yang di sayur itu kan gampang basi itu. Nah, jadi kayak gini-gini tuh harus dievaluasi betul sama BGN nih gitu, karena ini soal nyawa anak-anak. Betul. Ini soal nyawa, bukan soal yang keracunan masih 2% kok dari. Ya nggak bisa begitu. Jadi mungkin di forum ini, di The Comment ini, kami mengusulkan buat teman-teman di BGN untuk tidak lagi menggunakan narasi yang kena
yang keracunan baru segini kok dibanding 1 juta orang yang menikmati. Jangan begitu, Pak. Itu akan membuat publik makin antipati jadinya. Karena satu orang pun yang keracunan atau satu makanan pun yang mengalami kontaminasi, itu problem. Karena menurut pakar gizi, MBG ini harus zero mistake. Zero mistake. Jadi nggak boleh ada yang salah. Karena satu nyawa tuh tidak sebanding dengan apapun. Nah, makanya kita perlu tahu nih rasio dari apa tuh PP yang dapurnya itu SPPG ini. SPPG itu mestinya ada ketentuan zonanya ya. Iya. Dia mampu mengcover berapa jarak dari situ. Bener. Nah, kalau mau ada sistem lain, mungkin setiap provinsi mungkin berbeda sesuai dengan ininya tantangannya ya. Misalnya daerah terluar, daerah Indonesia Timur itu kan beda dengan Jabodetabek dong. Karena kan jarak tempuh, kemudian transportasinya juga berbeda. Terus cara masaknya mungkin juga berbeda gitu ya. Nah, mungkin gimana kalau misalnya di sekolah gitu. Mungkin sekarang sama Kementerian Disdasmen ya. Iya. Nah, itu mungkin memikirkan bagaimana kalau sekolah itu menyediakan namanya ahli gizi. Benar. Ini bisa satu orang di hire, seperti di Jepang juga nih. Satu orang pasti di sekolah itu ada ahli gizi yang setiap saat mengecek makanan mereka gitu. Jadi bahkan mereka udah ada menunya nih, Beb. Hari Senin apa gitu. Iya, benar. Hari ini apa. Ada yang hari di mana dia prasmanan. Iya, benar. Ada hari di mana dikasih bento. Bento itu berarti kayak nasi kotak kita nasi kotak, nasi padang. Gitu. Jadi ada hari lagi kembali ke prasmanan lagi. Atau buah aja kayak di Cina. Sebenarnya anak saya kan di sekolah swasta. Nah, waktu SD itu pengelolaan makan siangnya oleh sekolah dengan menunjuk catering dari yang sudah ada. Dan itu mereka melakukan bidding gitu untuk selama 1 tahun. Betul. Kemudian terpilihlah 3, mereka lah yang mengoperasikan. Dan baik-baik aja itu. Karena pihak sekolah bisa intervensi. Betul. Dan mereka udah ngasih makanan. Orang tua murid pilih mau catering ini, makanannya ini, Senin ini, Selasa ini. Fine semua. Nah, kenapa nggak itu aja dilakukan? Nah, kenapa harus dipusatkan dalam satu SPPG itu? Kita sepakat program ini sangat bagus, perlu, apalagi di daerah-daerah yang terpencil, terluar, terdepan itu. Tapi pelaksanaannya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Karena kita geografisnya sangat berbeda. Benar. Kepulauan yang jaraknya jauh-jauh. Makanya itu menggandeng pihak lain adalah keharusan menurut saya. Satu, lebih efisien. Yang kedua, quality seperti ini akan terjaga. Kalau sudah quality bagus, kemudian SOP-nya tertata bagus, kemungkinan ada dugaan sabotase itu juga bisa dikecilkan. Dan kalaupun ada problem, itu gampang di tracing gitu. Bener. Dari mana nih? Ini berarti ini. Ini ada masalah ada di sana. Nah, gitu. Nah, yang jelas, yang memang melanggar aturan ya harus ditindak tegas. Jangan sampai itu digandeng lagi. Ya kan? Kita harus ganti yang baru. Karena menimbulkan pasar baru kan. Ini maksudnya kan juga menimbulkan ekonomi baru di daerah. Di daerah. Jadi dapur-dapur itu juga masyarakat bisa menjadikan itu sebagai ladang untuk usaha gitu kan. Dengan dana yang cukup besar, 300 triliun ya kalau nggak salah. 300 triliun lebih 300 sekarang. triliun lebih. Nah, ini kan bukan uang kecil dan kita setuju semua ini program yang sangat bagus. Bahkan negara lain sudah memulai ratusan tahun yang lalu gitu. Kalau kita mulai sekarang, ya pasti juga kita tidak kemudian langsung perfect sekarang kan enggak. Tapi ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui gitu. Jadi tahapan jelas, evaluasi jelas, libatkan siapa yang perlu dilibatkan. Kemudian daerah-daerah kalau tangan di daerah itu terbatas ya libatkan orang tua dan guru. Itu yang paling make sense sih menurut saya. Selain ada keterlibatan di dinas-dinas di daerah gitu ya. Kalau ada kekhawatiran akan ada namanya apa tuh kebocoran. Nah, itu di tim khusus lagi. Iya. Jadi memang ada teman saya bilang bahwa anaknya ditawarin sama sekolah. Apakah mau menerima MBG? Dia bilang nggak usah. Oh, karena dia sekolah swasta. Karena dia sekolah swasta. Pilihan ya bagi mereka. Pilihan. Nah, artinya kan kalau artinya kan tidak bisa semua sekolah diberikan MBG. Iya, kan? Tidak perlu sebenarnya. Jadi jangan
semuanya gitu. Indonesia ini udah nggak lagi kayak dulu. Bener. Ekonominya udah bagus, jadi nggak semua sekolah harus dipaksa harus kasih MBG. Misalkan juga ada sekolah nggak perlu pengiriman TV, sekolah nggak perlu Chromebook, ya nggak perlu dikirim Chromebooknya gitu. Jangan dipaksain, yang penting programnya jalan. Sama MBG juga begitu. Nah, uang itu kan bisa dihemat untuk yang lain. Bukan berarti harus diserap terus kita asal-asalan. Itu yang kita tidak mau. Secara substansi banyak sebagian orang yang masih setuju MBG, tapi pelaksanaannya harus proper. Kalau bisa ada pilot projectnya, Mas. Jangan semuanya langsung serentak, tiba-tiba belum pernah masak karena pengen bisnis, akhirnya orang dibikin pokoknya semuanya serba cepat. Akhirnya situasi ini yang terjadi kayak begini. Gitu. Jadi bikin pilot project yang sangat butuh dan siap. Laksanakan, begitu jalan, kan ada kelebihan dan kekurangan. Nah, perbaiki, dievaluasi. Setelah dapat idealnya, baru bikin selanjutnya. Betul, memang harus begitu. Jadi masyarakat juga nggak perlu buru-buru juga. Nggak perlu. Ini bukan bansos. Ini program yang sebenarnya, Mas, jangka panjang. Bener. Jangka panjang ini. Warga itu kalau soal makan bisa saling bantu sebenarnya. Warga bantu warga makan tuh udah biasa dan itu udah bagian dari kehidupan kita. Jadi tidak terlampau urgent harus terburu-buru semua dijalankan secara serentak gitu maksudnya. Gitu. Jadi bertahap aja dan masyarakat pasti dukung dan setuju. Bertahap, yang penting aman. Itu yang penting. Yang memperbaiki sistemnya dengan baik. Dan cobalah belajar dari Jepang, belajar nggak usah malu-malu dari Cina yang udah kita lihat beberapa videonya, mereka kasih makanan juga di sekolah, tapi mereka berikan secara langsung kayak di napi di penjara gitu ya. Mereka tuh turun, datang, ada masukin, kasih makan semua, duduk makan kayak gitu tuh, nggak dipusatkan di satu dapur tertentu. Nah, ini kita masih ada video lagi nih. Ada lagi nih. Dengerin video wakil kepala coba. Kita pengen tahu atau ketua KSP yang baru. Oh, dia udah ngomong ya? Udah ngomong. Pak Kodari. Mas Kodari. Tapi memang untuk urusan MBG beracun, nah ini kita dengerin dulu.